Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Yang saya hormati Bapak Agung Praptapa sebagai dosen pembimbing mata kuliah Etika Profesi dan Tata Kelola Korporat. Kami dari kelompok Satyam ingin mempresentasikan hasil review kami dan analisis kami tentang kasus Satyam. Kelompok Satyam terdiri atas saya sendiri, Vela Yunita Fitriani, kemudian Bapak Elvan Kaukap, kemudian Ibu Susanti, dan Bapak Romandon. Kami akan mempresentasikan hasil review kami mengenai analisis dari kasus Satyam. Jadi, saya mulai dengan sejarah pendirian Satyam. Satyam merupakan perusahaan Computer Service Limited yang beroperasi di India. Jadi pendirinya adalah Bapak Ramalingga Raju. Jadi bidang usahanya adalah merupakan industri outsourced di bidang IT service. Kemudian perusahaan ini telah berdiri sejak tahun 1987 di Hyderabad, India. Satyam Computer Service Limited merupakan perusahaan yang sedang naik daun dalam industri outsourced IT service di India, didirikan tahun 1987. Kemudian di tahun 2004, bisnis jasa ini mencangkup 13.120 orang teknisi yang melayani 300 pelanggan di seluruh dunia. Ketika itu, pasar jasa TI di seluruh dunia diestimasi sekitar 400 billion dolar. Jadi, untuk sejarah Satyam sendiri, Satyam telah menerima banyak sekali penghargaan untuk inovasi, tata kelola, dan akuntabilitas perusahaan. Seperti di tahun 2007, Ernst & Young menganugerahi Raju dengan penghargaan With Entrepreneur of the Year. Kemudian di bulan April, Satyam juga memenangkan penghargaan dari MZ Consult. Kemudian di tahun yang sama, di bulan September, The World Council for Corporate Governance yang berbasis di London menganugerahi Satyam Global Peacock Award untuk akuntabilitas perusahaan. Kemudian seperti apa sih sebenarnya manipulasi keuangan yang dilakukan oleh Satyam? Jadi Satyam ini selama beberapa waktu selalu melaporkan keuangan dengan kinerja yang sangat baik dalam semua parameter kegiatan operasinya. Jadi bisa dilihat seperti yang ada di tabel bahwa kinerja keuangan Satyam dari tahun 2003 sampai 2008 selalu mengalami peningkatan, di mana penjualan bersihnya adalah meningkat sebesar 38% hingga tahun 2008. Kemudian laba operasinya meningkat sebesar 28%, laba bersihnya meningkat sebesar 33%, arus kas operasinya 35%. Jadi data ini menunjukkan bahwa kinerja laporan keuangan Satyam itu selalu baik dalam semua parameter operasi. Tentu saja dalam hal ini ukuran keuangan yang menjadi perhatian investor diumumkan secara baik oleh perusahaan lewat kinerja laporan keuangannya tadi. Terlihat dari tabel yang ada dan juga terlihat dari harga saham dari Satyam itu sendiri, di mana di bulan Januari itu adalah sebesar 138,08 dan di tahun 2008 meningkat hampir 300% dalam periode 5 tahun. Dari data tadi, Satyam menunjukkan pertumbuhan perusahaan dan nilai pemegang saham yang sangat signifikan. Namun ternyata angka-angka dalam laporan keuangan itu tidak menunjukkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Dan pada tanggal 7 Januari, Raju menyampaikan surat ke Board of Directors dari Satyam yang menyatakan bahwa ia telah memanipulasi angka-angka di dalam laporan keuangan selama bertahun-tahun.
Raju menyatakan ia telah menyebabkan aset di neraca Satyam dicatat lebih besar 1,47 bilion dolar. Sejumlah 1,04 bilion dari utang bank dan kas sebenarnya tidak ada. Satyam juga mencatat kurang liabilitas di dalam neraca. Satyam mencatat lebih laba hampir di setiap kuartal selama beberapa tahun untuk memenuhi ekspektasi analis. Kemudian hal inilah yang menyebabkan Satya mengalami kesulitan untuk bisa melaporkan keadaan yang sebenarnya dari perusahaan tersebut. Perbedaan laporan keuangan pun terjadi dari tahun tersebut, yaitu di tanggal 30 September 2008, di mana saldo kas banknya secara aktual adalah 321, di laporan ternyata 5,361, terjadi selisih 5,04. Dan inilah yang menjadi penyebab dari manipulasi keuangan yang dilakukan oleh Satyam sendiri, hingga Satyam pun mengalami kesulitan untuk menentukan seperti apakah kinerja perusahaan sebenarnya dan menentukan berapakah laba perusahaan sesungguhnya yang dimiliki, karena adanya manipulasi yang telah dilakukan selama bertahun-tahun tadi. Jadi itu merupakan kasus yang dialami oleh Satyam. Dalam hal ini bisa kita ketahui bahwa kasus manipulasi yang dilakukan oleh Satyam sangat merugikan, terutama bagi para investor. Sehingga dalam hal ini mau tidak mau Satyam harus mempertanggungjawabkan kinerjanya terhadap direktur, terhadap pemegang saham. Jadi seperti itu. Sehingga dalam kasus Satyam ini akan ada 4 pertanyaan yang akan dianalisis oleh kelompok kami. Nanti dari 4 pertanyaan tersebut masing-masing akan disampaikan oleh kelompok Satyam, begitu. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana analisis pelaksanaan prinsip pengungkapan dan transparansi di Satyam. Jadi berdasarkan pada kasus Satyam tersebut dan berdasarkan pada uraian dari kasus serta pengungkapan yang dilakukan terhadap Satyam, di sini ada beberapa deteksi yang bisa menjadi dasar. Bagaimanakah pengungkapan dan transparansi yang ada di Satyam? Yang pertama, komite pemerintah di India ternyata menganut struktur single board, di mana dewan direksi di situ hanya ada satu yang melakukan pengawasan terhadap tim eksekutif serta mengambil keputusan strategis. Dan Satyam sendiri memiliki suatu diskresi di mana dia atau dalam hal ini adalah Raju atau Ramalingga Raju memiliki suatu independensi untuk memilih sendiri siapakah yang akan menjadi board of directors di perusahaan Satyam tadi. Sehingga di sini dari board of director yang ada sudah bisa dianalisis bahwa ternyata Satyam ini memiliki suatu sistem pengawasan yang sangat tidak baik, karena adanya satu atap tadi, yaitu antara pengawasan dan pengambilan keputusan strategis dilakukan oleh satu orang, yaitu board of director tadi yang dipilih sendiri oleh pelaku dari pemanipulasi laporan keuangan, yaitu pemilik perusahaan tadi atau Ramalingga Raju. Kemudian kegagalan yang dilakukan oleh audit eksternal dalam hal ini sudah diakui oleh auditor internal. Karena apa? Karena di situ auditor internal sudah mengatakan bahwa mereka memang tidak memiliki kemampuan yang kompeten untuk bisa mengungkapkan segala macam kasus manipulasi yang ada di perusahaan Satyam itu sendiri. Termasuk dalam menilai laporan keuangannya, mereka belum bisa menyajikan secara baik
seperti itu. Namun dalam hal ini PwC sebagai auditor publik atau auditor eksternal tidak menanggapi hal tersebut, atau mereka menganggap santai dan enteng terhadap apa yang telah diungkapkan oleh auditor internal dari Satyam itu sendiri. Dan parahnya lagi di sini auditor eksternal yaitu PwC tadi ternyata meskipun sudah 9 tahun melakukan audit terhadap Satyam, tapi sangat disayangkan bahwa mereka tidak bisa menengarai adanya segala macam penipuan atau manipulasi yang dilakukan oleh Satyam. Disinilah bisa disimpulkan bahwa transparansi mulai dari board of director yang dipilih sendiri oleh Raju, di mana di situ merupakan yang seharusnya menjadi seseorang atau menjadi suatu badan dalam perusahaan yang memiliki independensi untuk melakukan pengawasan dan juga keputusan atau pengambilan keputusan strategis, ternyata di situ tidak bisa melakukan hal yang independen seperti itu karena adanya pengaruh dari Raju tadi. Kemudian dari segi auditnya sendiri, dari auditor internal yang telah mengungkapkan bahwa prinsip transparansi dari auditor eksternal ternyata adalah sangat disayangkan atau disinyalir tidak bisa memberikan jawaban yang pasti, bahkan tidak bisa mengungkapkan manipulasi yang ada di dalam perusahaan. Inilah yang menyebabkan atau inilah suatu analisis pelaksanaan dari prinsip pengungkapan yang ada di Satyam itu sendiri. Jadi transparansi dan pengungkapan di Satyam belum berjalan sebagaimana mestinya yang seharusnya dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami dari kelompok kasus Satyam, kasus penipuan terbesar di India, Satyam Computer Service. Satyam merupakan perusahaan pengekspor jasa perangkat lunak keempat terbesar dengan operasi menyebar di 68 negara. Kasus yang oleh media India diberi nama India's Enron tersebut meliputi penipuan atau fraud dan manipulasi laporan keuangan selama periode 10 tahun. Saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan pertama terkait kasus Satyam mengenai mekanisme yang digunakan oleh Raju untuk memanipulasi laba selama bertahun-tahun. Pada Maret 2008, Satyam melaporkan kenaikan revenue sebesar 46,3% menjadi 2,1 miliar dolar AS. Di Oktober 2006, Satyam mengatakan bahwa revenue-nya akan meningkat sebesar 19 sampai 21% menjadi 2,55 sampai 2,59 miliar dolar pada bulan Maret 2009. Sebenarnya hal ini sungguh ironis. Pada tanggal 7 Januari 2009, Ramalingga Raju tiba-tiba mengatakan bahwa sekitar 1,04 miliar dolar saldo kas dan bank Satyam adalah palsu. Jumlah itu setara dengan 94% dari nilai kas dan bank Satyam di akhir September 2008. Dalam suratnya yang dikirimkan ke jajaran direksi Satyam, Ramalingga Raju juga mengakui bahwa dia memalsukan nilai pendapatan bunga diterima di muka atau accrued interest, mencatat kewajiban lebih rendah dari yang seharusnya, dan mengelembungkan nilai piutang atau overstate debtors. Pada awalnya, Satyam fraud dilakukan dengan menggelembungkan nilai keuntungan perusahaan. Setelah dilakukan selama beberapa tahun, selisih antara keuntungan dan sebenarnya dan yang dilaporkan dalam laporan keuangan semakin lama semakin besar. Begitu kompleksnya situasi yang dihadapi Raju karena fraud yang dilakukannya.
Mekanisme yang dilakukan untuk memanipulasi laba yang dilakukan Raju yaitu dengan menciptakan berbagai rekening koran untuk melakukan penipuan. Ia memanipulasi akun bank untuk menambah nilai kas di neraca. Ia juga memanipulasi laporan laba rugi dengan mencatat pendapatan bunga dari akun bank palsu tersebut. Raju juga mengungkapkan bahwa ia membuat 6.000 akun gaji palsu selama beberapa tahun dan menggelapkan uang tersebut setelah disetor perusahaan. Kepala Internal Audit Global Perusahaan membuat identitas pelanggan palsu dan membuat tagihan palsu untuk pelanggan palsu tersebut untuk meningkatkan total pendapatan perusahaan. Ia juga memalsukan persetujuan board dan mendapatkan pinjaman atas nama perusahaan. Selain itu, terdapat indikasi bahwa kas yang diperoleh perusahaan melalui pendaftaran saham perusahaan melalui American Depository Receipt di Amerika Serikat tidak pernah tercatat di dalam neraca. Itu kasus pertama terkait tentang manipulasi laba yang dilakukan oleh Raju. Kemudian ada 3 kasus berikutnya yang akan disampaikan oleh teman-teman yang lain di kelompok Satyam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang kedua dari kasus PT Satyam. Jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa skandal Satyam ini bisa dikatakan seperti Enronnya India, seperti itu. Dan untuk pertanyaan yang kedua, menurut Anda apa permasalahan dari pekerjaan audit yang dilakukan dari PwC di kasus Satyam ini? Jadi dilihat dari kasusnya bahwa di sini terjadi fraud dalam skandal Satyam. Fraud atau kecurangan ini tergolong kecurangan yang dilakukan oleh manajemen tingkat atas, yaitu dilakukan oleh chairman Satyam yaitu Raju, sehingga dilihat dari sumber dorongan kecurangan yang mungkin mendorong dari Raju pada mulanya tidak karena adanya peluang dan kemudian berubah menjadi adanya tekanan. Hal ini ditunjukkan dari kronologi kasus Satyam, di mana pada mulanya Raju melakukan konspirasi untuk menggelembungkan laba. Terlihat adanya kelemahan kontrol internal yang terjadi yang diterapkan manajemen Satyam, sehingga muncul peluang lalu berubah menjadi tekanan yang dapat dilihat dari ekspresi Raju saat menuliskan surat pengakuan kecurangan yang telah terjadi. Nah, kemudian untuk kenapa sih tidak terdeteksi dari laporan keuangan yang disajikan? Di sini terdapat kemungkinan bahwa Raju dan auditor eksternal yaitu Pricewaterhouse India melakukan konspirasi dalam hal audit. Namun dalam investigasinya tidak terbukti bahwa auditor PB India ini terlibat secara langsung dalam skandal ini. Cuma PwC ini dikenai denda sekitar 7,5 juta dolar Amerika untuk diserahkan kepada SEC. Nah, menurut saya sendiri solusinya bagaimana? Saat ini memang Satyam telah merger dengan Tech Mahindra dengan perbandingan 17 saham. Kemudian Satyam juga 1 saham di Tech Mahindra. Namun bukan tidak mungkin kalau suatu ketika tidak akan terjadi hal yang sama seperti itu ya. Jadi kemungkinan untuk terjadi untuk yang kedua kalinya itu bisa saja terjadi. Untuk pertanyaan yang keempat, yaitu untuk melakukan analisis pelaksanaan prinsip tanggung jawab Dewan di Satyam, termasuk di dalamnya adalah komposisi Dewan, pelaksanaan tugas Dewan, peran komite, audit, peran direktur keuangan, unit internal audit, dan akuntan internal terhadap penipuan yang dilakukan Satyam. Jawabannya adalah India menganut struktur single board. Dewan hanya ada 1, yaitu Board of Directors, yang bertugas melakukan pengawasan terhadap tim eksekutif serta pengambilan keputusan strategis menurut ASEAN Sigi Scorecard.
paling tidak satu komisaris harus memiliki pengalaman bekerja di industri di mana perusahaan berada, dan Satyam memiliki non-executive board yang merupakan mantan CEO dari perusahaan teknologi. Dari aspek komposisi dewan, Satyam memiliki 5 independent directors dari 9 directors yang ada di perusahaan. Hal ini telah sesuai dengan peraturan setempat yang menyatakan bahwa minimal sepertiga dari direktur merupakan independent director. Akan tetapi, menurut prinsip OECD menyatakan bahwa anggota Dewan Komisaris harus mampu berkomitmen secara efektif dengan tanggung jawab mereka. Jika seorang anggota komisaris memegang jabatan terlalu banyak, maka komitmennya dapat terganggu, dan hal ini dapat mengganggu kinerjanya. ASEAN SEGI Scorecard menyarankan agar ada kebijakan yang membatasi rangkap jabatan sebagai komisaris di beberapa perusahaan terbuka, yaitu maksimal 5 kursi dewan di perusahaan terbuka yang dapat dipegang secara bersamaan oleh seorang komisaris. Sedangkan di Satyam sendiri, ada 2 dari independent directors mempunyai jabatan sebagai anggota board dalam 8 perusahaan lain. Hal ini mengakibatkan kinerja dewan dalam melaksanakan tugasnya dalam meninjau dan mengawasi proses pengungkapan dan komunikasi kurang optimal. Peranan dari independent directors Satyam juga menimbulkan kecurigaan karena independent directors memberikan suara yang bulat untuk mengakuisisi Madras Infra Madras. Terus berikutnya komite. Hal ini berdampak fungsi dari komite nominasi, yaitu membantu Dewan Komisaris dalam menetapkan kriteria pemilihan calon anggota Dewan Komisaris, dan direksi tidak diterapkan. Sehingga di Satyam sendiri independent directors ditunjuk oleh pihak yang paling terlibat